Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini dan kamu di sana. Kita membahas soal fisika. Nah, yang kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik, ya, materi kelas 9. Tepatnya adalah cara mencari kuat arus listrik yang melalui sebuah hambatan yang dirangkai secara seri paralel atau rangkaian campurannya dengan hambatan lainnya. Nah, di sini saya akan membahas menggunakan dua cara. Cara mana yang lebih mudah atau cara mana yang lebih gampang dipahami? Simak saja videonya sampai selesai. Baru kemudian memutuskan cara mana yang mau kalian pakai. Nah, sebelum lanjut membahasnya, ada beberapa hal yang harus sudah dipahami. Yang pertama itu, kalian sudah harus tahu cara menghitung rangkaian pengganti seri paralel. Kemudian hukum Ohm, hukum pertama Kirchhoff, kemudian kalau seri itu arusnya sama, kalau paralel itu tegangannya sama, kemudian yang terakhir adalah perbandingan senilai dan berlawanan nilai. Nah, untuk yang rangkaian paralel, di sini saya lebih menggunakan yang perkalian ya. Yang Rp sama dengan R1 dikali R2 per R1 tambah R2. Kenapa? Karena yang mau diganti itu hanya dua hambatan. Tapi kalau lebih dari satu hambatan, maka kita harus menggunakan yang seper Rp, yaitu seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3 tambah dan seterusnya. Oke, langsung saja kita mulai. Di layar sudah tampil sebuah soal. Hitung hambatan ekuivalen antara titik A dan B pada rangkaian berikut. Kemudian, tentukan kuat arus listrik pada hambatan R3 ketika sumber tegangan 200 volt dihubungkan di antara A dan B. Jadi di antara A dan B nanti sini ada tegangan 200 volt. Nah, kita langsung bahas menggunakan cara yang pertama. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah membuat skema apa yang harus dilakukan ketika mau mencari hambatan pengganti total. Nah, di sini saya buatkan skemanya ya. Dari gambar ini, gambar yang pertama yang dari soal, di sini kita bisa mengerjakan dua hambatan, yang satu seri, yang satu paralel. Di sini R4 dan R5 ini adalah seri, maka kita bisa ganti dengan hambatan pengganti. Kita sebut saja nanti dia dengan RP1. Kemudian R6, R7 ini paralel. Kita ganti dengan hambatan RP2. Jadi rangkaiannya akan menjadi seperti ini. RP di sini adalah rangkaian pengganti ya, bukan rangkaian paralel. Setelah ini di gambar kedua ini kita bisa melihat R3 dengan RP1 ini tersusun secara paralel. Nah, maka dua ini bisa kita ganti menggunakan sebuah hambatan yang kita sebut dengan RP3. Selanjutnya, dari gambar yang ketiga ini, kita bisa lihat RP3 dan RP2 ini terangkai secara seri. Kita bisa gabungkan sehingga dia menjadi hambatan RP4, ya sebut saja RP4. Kemudian R2 dengan RP4 ini paralel. Kita gabungkan dan kita sebut saja dia RP5. Dan yang terakhir, R1, RP5, dan R8 itu tersusun secara seri. Ya. Karena ini yang penggantian terakhir, kita sebut saja dia adalah hambatan total. Nah, kemudian di sini saya tambahkan ya. Di sini ada tegangan sebesar 200 volt. Yang ini plus, yang ini minus. Nah, berarti di sini akan ada I total. Nah, setelah ketemu apa yang harus dilakukan, rancangannya, kita mulai berhitung, mencari RP1, RP2, RP3, RP4, RP5, dan R total. Dan yang terakhir ada I totalnya. Dengan V totalnya itu 200 volt. Ini berarti V total. Singkat saja, kita menemukan RP1 itu 600 ohm. RP1 itu yang ini. Kemudian RP2 kita ketemu 350. RP3 kita ketemu 150 ohm. Kemudian yang RP4 kita temukan dia 500 ohm. Kemudian RP5 375 ohm. Kemudian R total kita menemukan dia 750 ohm.
Ya, ini. Kemudian I total, V total bagi R total, kita menemukan dia 4/15 ampere. Nah, di sini yang kita butuhkan, yang ditanyakan itu adalah arus pada R3. Arus pada R3. Nah, ini kalau I total di sini 4/15 ampere, berarti di sini juga 4/15 ampere ya. Kemudian di sini juga, di sini juga, dan di sini. Nah, di sini yang kita cari adalah yang R3. R3 tadi digabung dengan RP1 dan seterusnya yang akhirnya menjadi RP5. Nah, maka kita harus mencari mundur lagi. Di RP5 kita sudah ketemu R-nya 375 ohm. Karena ini seri, maka di sini arusnya 4/15 ampere. Nah, di sini kita menemukan V. V yang di RP5 kita hitung ya. I dikali RP5 4/15 dikali 375, maka hasilnya di sini adalah 100 volt. 100 volt. Nah, karena RP5 tadi adalah rangkaian pengganti untuk R2 dan RP4 yang paralel, ingat, kalau paralel itu tegangannya sama, maka otomatis di R2 ini juga 100 volt. Yang di RP4 juga 100 volt. Ya, 100 volt. Di sini ada keterangannya, VRP4 sama dengan VRP5, karena tadi paralel ya. Paralel. Kemudian RP4 ini kita lihat, RP4 ini dia gabungan dari RP3 dan RP2 yang seri. RP3 dan RP2 yang seri. Kalau seri itu arusnya yang sama, maka di sini kita butuh cari I. Di RP4 kita butuh cari I. Kita hitung menggunakan hukum Ohm. I RP4 itu ketemunya 1/5 ampere. Di sini 1/5 ampere. Nah, karena RP4 itu adalah rangkaian pengganti dari RP2 dan RP3, maka arusnya sama. Sehingga yang di sini, di RP3 ini, arusnya juga 1/5 ampere. Yang di R2 ini, RP2 juga 1/5 ampere. Nah, sekarang kita butuh yang di R3, maka kita gunakan RP3. Di RP3 ini, rangkaian pengganti untuk R3 dan RP1 yang paralel. Maka di sini kita cari V di RP3. Cari V di RP3, sehingga ketemu hasilnya 30 volt. 30 volt. Nah, paralel ya, maka berarti yang di RP3, yang di R3 maksudnya, juga 30 volt. Yang di RP1 ini juga 30 volt. Nah, sehingga dari sini kita bisa menemukan yang di R3. R3 itu R-nya 200, V-nya 30 volt. Maka kita bisa menemukan I yang di R3. Yang besarnya adalah 0,15 ampere. Nah, ketemunya jawabannya di sini arusnya adalah 0,15 ampere. Nah, ini cara yang pertama. Nah, sekarang ke cara yang kedua. Untuk awalnya masih sama ya perhitungannya, kita harus mencari hambatan totalnya berapa, kemudian I totalnya berapa. Caranya sama seperti cara yang satu tadi, cara satu tadi. Menghitung, setelah ketemu sampai I total, sama rangkaian pengganti totalnya, hambatan pengganti total. Nah, I totalnya ketemunya 4/15 ampere. Jadi I total ini 4/15 ampere. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 gambar ini saya tulis 4/15 ampere. Nah, bedanya di cara yang kedua ini adalah, di sini kita akan menggunakan hukum Kirchhoff dan perbandingan berlawanan nilai. Di gambar yang ini, kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena ini seri, jadi arusnya pasti sama semua. Ya, sama semua. Kemudian kita turun ke gambar ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada titik cabang di sini. Ya. Arus yang masuk titik cabang itu 4/15. Arus yang keluar ini ada I1, sebut aja I1. Kemudian ada di sini I2. Nah, dengan menggunakan hukum Kirchhoff,
maka kita bisa menemukan I2 itu sama dengan 4/15 dikurang I1. Ya. Hukum Kirchhoff kan I masuk sama dengan I keluar. Berarti 4/15 itu sama dengan I1 ditambah I2. Nah, sehingga kalau kita ubah I2 itu berarti sama dengan 4/15 dikurang I1. Kenapa I2-nya kita ubah seperti ini? Karena yang kita cari ini adalah I1. Nah, selanjutnya kita gunakan perbandingan senilai. Nah, dalam melakukan perbandingan ini kita harus, kalau arus keluar ya kita bandingkan dengan arus keluar, jangan bandingkan dengan arus yang masuk. Ya. Arus keluar kita bandingkan dengan arus yang keluar juga, di titik cabang yang sama. Nah, kita ketahui bahwa I itu, hukum Kirchhoff ya, hukum Ohm maksudnya, I itu sama dengan V per R. Nah, I sama R itu berbanding terbalik. Ya. Kalau I1 per I2, nah maka berarti R2-nya ada di atas, R1-nya ada di bawah. Ya, berbanding terbalik. Nah, ini tentu yang berlaku sebagai R1 itu adalah yang dialiri arus I1, yaitu RP4. Sedangkan yang I2 ini adalah R2. Sekarang kita masukkan ke persamaannya, perbandingan berwarna nilai, ya. Seperti ini, kita masukkan angkanya, dan akhirnya kita menemukan hasil bahwa I1 itu sama dengan 1/5 ampere. Ya, I1 ini 1/5 ampere. Nah, kalau kita back ke belakang, nah di sini ada cabang ya. Ini berarti yang I2 tadi. Nah, ini yang I1. Yang 1/5 ampere tadi ya, 1/5 ampere. I1. Nah, kalau kita back ke sini, nah ini kita bisa lihat, berarti di sini ada I1 nih. Ada I1. Nah, ternyata I1 ini, I1 ya, bukan I2, dia bercabang menjadi dua. Yang satu ke atas, kita sebut saja dia I3. Nah, yang satu ke bawah, kita sebut saja dia I4. Nah, dengan hukum Kirchhoff itu berarti I masuk sama dengan I keluar, I1 sama dengan I3 tambah I4. Karena yang kita cari itu I3, maka I4-nya kita ubah. Berarti I4 ini sama dengan I1 dikurang I3. I1-nya tadi 1/5 ampere. Nah, dengan cara yang sama, perbandingan, ya, I3 per I4 sama dengan R4 berbanding R3. Nah, R4 ini adalah RP1. Yang ini tadi ya, yang dialiri arus I4 itu adalah RP1. Ya, jadi 600 ohm. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Kemudian yang I4 kita ganti I1 kurang I3 ini, 1/5 kurang I3. Kita masukkan, kita menemukan hasil bahwa I3 itu sama dengan 0,15 ampere. Ya. Nah, dua cara yang berbeda, tapi menemukan hasil yang sama. Silakan dipilih mana yang lebih mudah dipahami. Demikian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.